berapa lama saya di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. 4 dinding ini, hanya satu jendela berjeruji besi jauh di atas sana. Tidak ada perabotan, hanya tikar dan bantal. Tidak ada selimut. Saya tahu tidak mungkin bisa keluar dari penjara ini jika tidak ada yang sudi menolong saya. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Gimana caranya kakak bisa masuk kamar ini? Kakak Mudasir kenapa? Kakak Mudasir sudah tidak kenal Dede lagi. Ini Dede, Atika, istrinya kakak Mudasir. Dulu kakak Mudasir nganterin Dede ke Mataram. Kita berpisahan di Bandar Udara Selaparang. Di situ loh Pak, tempat kakak Mudasir suka minum-minum, suka main judi. Karena itu kan Dede jadi pergi merantau ke negeri ini agar bisa melunasi hutang-hutang kakak Mudasir. Kakak Mudasir cerita sama Dede di surat. Kata kakak Mudasir, sehabis nganterin Dede, kakak Mudasir langsung pulang ke Lombok Timur untuk mengurus sawah. Sampai setahun lebih kita saling berkirim surat. Tapi sesudah musibah ini tiba, surat-surat kakak Mudasir tidak datang lagi. Kakak Mudasir jangan pergi ya. Jangan tinggalin Dede. Dede sendirian di tempat ini. Apa Dede sudah tidak punya daya tarik lagi? Dulu Pak, kakak Mudasir sering bilang Dede cantik. Dede emang cantik? Apalagi kalau malam Jumat. Dede tahu penyiksaan ini bikin Dede tidak secantik dulu lagi. Kalau ada cermin di kamar ini, mungkin Dede bisa segera tahu wajah Dede. Wajah Dede bisa saja sudah seperti kapal busuk, cembembek, tidak layak dipandang-pandang. Bikin jijik ya. Tapi kakak Mudasir
jabatan supaya mereka terlihat bekerja di mata para atasan dan disebut punya kesetiakawanan yang kuat terhadap sesama warga negaranya. Lihat bekas-bekas luka di sekujur badan Dede. Sebelum dijebloskan di dalam kamar ini, Dede dipukulin. Semua anggota keluarga ikut pukulin Dede. Dede dipukulin di dada, perut, paha, mata. Semua anggota tubuh Dede jadi bulan-bulanannya mereka. Dede dipukulin pakai kepalan, kaki, tangan, setrikaan. Dede berteriak kesakitan. Sesudah dipukulin, Dede disekap di kamar ini. Dede berteriak dan menangis. Apa salah saya? Jawabannya hanya geraman dan teriakan pula. Lalu pukulan lagi, bertubi-tubi. Tolong, apa salah saya? Kamu, Induan bangsa, bajingan pencuri maling tidak tahu diri. Hanya teriakan itu yang Dede dengar. Kata-kata yang diteriakan berulang kali. Sudah dipukulin, kepala Dede diikat pakai kalung. Terus Dede diseret. Terus talinya mereka buka. Dan ternyata Dede udah ada di kamar ini sampai sekarang. Udah sih, kamu tidak akan bisa membayangkan perlakuan apa yang saya terima selama ini. Saya memang lebih pantas disebut anjing. Saya dianggap bukan manusia lagi. Nampaknya kekuatan hukum pun sudah tidak berdaya dalam hal ini. Sebab aparatnya lebih sering pilih kasih. Mana mungkin mereka membela saya yang anjing? Jelas mereka akan lebih membela sebayanya yang sebangsa dan kaya, bukan kepada anjing seperti saya. Terus ya, ada sesuatu yang harus saya ceritakan. Cerita ini penting untuk kamu tahu, Dasir. Pada bulan ke-13, suatu malam, majikan lelaki mendatangi saya. Nampak mabuk dia. Waktu itu, sekitar pukul 11 malam, nyonya majikan dan anak-anaknya menginap di rumah famili di luar kota. Jadi, di rumah sebesar ini hanya ada kami berdua. Dia masuk kamar, berjalan, dan duduk di pinggir ranjang serta menatap saya dengan diam. Buru-buru saya duduk di kepala ranjang, kembali menatap dia dengan mata heran. Kemudian dia berbaring, dan dengan isyarat tangan, menyuruh saya berbaring di sampingnya. Saya menggelengkan kepala. Dia melotot, dan kembali memberi isyarat dengan tangan agar saya bisa segera berbaring di sampingnya. Saya tetap menggelengkan kepala dan
duduk meringkuk dengan waspada. Dia bangkit. Saya pikir dia berniat menerkam saya. Saya sudah siaga. Saya siap memukul jika hal itu dia lakukan. Tapi untunglah hal itu tidak terjadi. Dia bangkit, menatap saya dengan mata menyala, berjalan menuju pintu, membuka pintu, menutupnya lagi dengan keras. Terdengar langkahnya semakin menjauh. Saya menghela nafas panjang dan menangis. Saya bersyukur kepada Tuhan karena malam itu tidak terjadi apa-apa atas diri saya. Iya, saya selamat dari pemerkosaan majikan. Saya mengunci pintu dan menangis sampai subuh. Udah siap. Barangkali itulah satu-satunya kesalahan saya, menolak hasrat majikan. Itu sebabnya saya dipukuli, disiksa macam begini. Siksaan memang tidak segera saya alami. Maksud saya, pada bulan ke-15, keadaan masih berjalan normal. Tapi pada bulan ke-16, anak lelaki majikan mulai mengeluh kehilangan uang. Begitu juga anak perempuan mereka. Lalu majikan lelaki. Kali ini jumlahnya banyak. Sayalah itu. Kambing hitamnya selalu menanggung akibat. Dan di hari itulah saya dipukuli, disiksa, dan disekap di kamar ini. Iya, memang aneh. Penyiksaan ini memang sungguh amat tidak jelas konsepnya. Tapi kenyataan, penyiksaan ini jelas-jelas bukan impian. Saya mengalaminya. Tapi ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Ada apa sesungguhnya dengan mereka? Bangsa yang sekarang ini banyak menampung para pekerja asal Indonesia. Dulu mereka betul-betul saudara serumpun, senantiasa menjaga sopan santun, sangat menghormati dan banyak belajar dari kita. Mereka pernah mengangkut banyak cendekiawan kita untuk mengajari mahasiswanya, tentu dengan iming-iming gaji yang sangat besar. Sukses bertubi-tubi bikin percaya diri mereka semakin besar. Lahir banyak orang pintar, diplomat handal yang disegani barat. Tapi mereka sadar tidak memiliki kebudayaan dan kesenian asli. Semua bersumber dari negeri tetangganya, Indonesia. Maka dengan uang, mereka mulai mengangkut para seniman. Tugasnya mencipta kesenian baru agar bisa disebut asli asal dari tanah mereka sendiri. Tak puas dengan itu, mereka nekat pulang dari berbagai tes kesenian, flora dan fauna semuanya. Dengan sangat yakin diakui sebagai milik mereka. Kini, mereka ibarat orang kaya baru yang yakin bisa membeli apa saja. Lintang putang mereka membeli apa saja. Mereka tak lagi takut kepada hukum. Bukankah uang mampu membuka mulut hukum? Di zaman modern seperti sekarang, mentalitas majikan yang berkuasa sepenuhnya atas para pekerja muncul lagi. Mereka mengibarkan diri sebagai penguasa Romawi, pemilik ribuan budak. Dan mereka merasa berhak untuk menyiksa atau membunuh semua budaknya itu. Mudasir, kamu tahu sendiri, saya ini lulusan sarjana yang terpaksa menikah dengan kamu karena dijodohkan. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, tapi saya yakin kamu tidak akan mengerti karena kamu tidak sekolah, Mudasir. Mudasir, mengapa kamu diam saja? Kamu tidak percaya cerita saya? Demi Tuhan, saya bersumpah masih suci. Tidak ada lelaki lain yang berani menyentuh kehormatan saya. Dan jika hal itu terjadi,
saya bisa bunuh orang atau bahkan bunuh diri. Itu tekad saya. Saya sesuci Dewi Sinta. Dan janganlah kamu menjadi ramai yang meragukan kesucian Sinta. Saya akan tetap setia. Dan sampai kapanpun akan saya pertahankan kesetiaan itu. Percayalah kepada saya, Mudasir. Mudasir, tolong jangan pergi. Saya butuh kamu. Nyata atau hanya hayalan, tidak penting lagi. Saya butuh kehadiranmu. Meskipun kamu tidak nyata, kamulah satu-satunya harapan. Saya juga tahu kamu dulu marah karena langsung saya tinggal pergi untuk bekerja di negeri ini. Padahal kita menikah baru 3 bulan. Tapi itulah rencana saya, Mudasir. Mengumpulkan modal hidup agar kita tidak sengsara. Saya berharap kamu sudi memahami. Mana mungkin di negeri sendiri saya mampu menggait penghasilan sebesar saya bekerja di negeri ini. Berapa penghasilan paling besar asisten rumah tangga di Jakarta? Di negeri ini, saya mampu menghasilkan 3 kali lipat lebih besar dari gaji mereka. Dan itu sangat menggiurkan. Iya, kamu benar. Menggiurkan tapi dengan resiko yang sangat besar. Apalagi untuk perempuan semuda saya. Saya yang sering kamu bilang cantik dan menarik. Saya tahu. Saya sudah menghitung semua resiko. Saya yakin bisa menahan setiap godaan. Sebesar apapun godaan itu. Ajaran agama jadi pegangan, nasihat orang tua. Dan terutama ikrar pernikahan kita. Banyak hal yang akan membentengi saya sehingga saya tidak akan terjerumus ke dalam maksiat. Lakon saya terjadi dalam dunia nyata, bukan dunia maya, bukan di layar putih. Saya Atika, dan saya bukan bintang film. Mudasir, bagaimana keadaan Bapak? Mereka sehat-sehat? Encok Bapak sudah sembuh? Saya pernah kirim uang, lumayan besar jumlahnya. Uang itu bisa dipakai untuk Bapak berobat ke dokter dan membeli obat-obat paten, bukan obat kodian yang dijual murah. Asma Emak masih sering kambuh. Saya pernah kirim alat hisap. Alat itu sangat bermanfaat apabila asmanya kambuh. Pakai, jangan ragu. Lagi pula uang kiriman saya sangat cukup untuk membeli tablet-tablet pencegah asma. Bukan tablet kodian yang dijual murah, tapi obat paten dari dokter. Saya yakin pasti asmanya sembuh. Mudasir, ada langkah orang menuju ke sini. Tunggu sebentar.
Tidak ada manusia yang dapat menentukan nasib manusia lain. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang dapat menentukan nasib manusia. Saya disiksa, dianiaya tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah itu? Tapi terus terang, saya lelah meminta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya berteriak meminta tolong, tapi tidak ada yang datang untuk menolong. Adakah yang merasa kehilangan saya? Sehari dua hari hilang, bisa dimaklumi. Tapi sebulan, itu seharusnya sudah bisa bikin masyarakat curiga. Harusnya bisa saja sudah dianggap telah terjadi pembunuhan.